Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak, di sini saya Laili Nur Kamila dari kelas 3 TBI. Saya akan mempresentasikan tugas UAS filsafat umum. Yang pertama, istilah dari keempat abad, yang abad Yunani, kosmosentris, abad pertengahan, teosentris, modern, antroposentris, dan kontemporer, logosentris. Terus awal dan akhir dari periode keempat abad tersebut. Abad Yunani kuno, dari 650 sampai 1254 Masehi. Terus abad pertengahan, dari 1250 sampai 1500 Masehi. Terus abad modern dari 1800 sampai sekarang, dan abad kontemporer dari 1900 sampai sekarang. Terus ada ciri khas dari soal kedua, ciri khas dari keempat abad tersebut. Abad Yunani kuno berciri khas dengan metode mitos-mitos. Terus abad pertengahan tidak mempunyai kebebasan berpikir, dominasi agama Kristen yang sangat menonjol. Terus abad modern menghidupi kembali rasionalisme, keilmuan, subjektivisme, individualisme, humanis, dan lepas dari pengaruh atau dominasi agama gereja. Terus kontemporer, reaksi terhadap mitos kontemporer, tidak terikat aturan, dan juga berkembang mengikuti zaman. Terus yang C, abad Yunani kuno, pemikiran dari beberapa filosof dari abad Yunani kuno. Yang pertama, Sokrates berfilsafat. Sokrates digambarkan dalam bentuk bercakap-cakap. Plato berfilsafat, ide, Tuhan, dunia, dan negara. Terus Aristoteles, pemikiran Aristoteles yang nyata, yang dibahas bukan tentang ide atau pengalaman. Ada juga berfilsafat tentang konsep Tuhan dan etika. Terus abad pertengahan, Aurelius Augustinus, teori tentang jiwa, menentang ajaran yang mengatakan bahwa jiwa itu material. Terus Thomas Aquinas berfilsafat teologi, mendasarkan filsafatnya pada kepastian adanya Tuhan. Terus Marco Polo, teori penciptaan alam semesta. Terus abad modern, Nicholas Copernicus, teori tentang kualitas uang dan hukum Gresham, kuantitas uang dan hukum Gresham. Terus Immanuel Kant, pengalaman dan kearifan akal budi. Terus Bacon, pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Terus abad kontemporer, Feuerbach, manusia sebagai satu-satunya yang berkrisistensi. Terus yang bereksistensi. Terus Soren Kierkegaard, saya menjadi sebagaimana saya ada. Terus Edmund Husserl, realitas sendiri yang tampak bagi subjek. Terus mengapa abad pertengahan disebut dengan istilah abad kegelapan? Saat itu tidak
tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Terus manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Terus para ahli pikir saat itu tidak mempunyai kebebasan berpikir. Terus dan apa yang terjadi dengan filsafat pada masa itu? Filsafat ini memberikan zaman yang baru. Filsafat yang baru itu disebut skolastik. Pada abad ini disebut abad kegelapan skolastik, filsafat yang diajar di sekolah-sekolah dan universitas. Di sini gerakan filsafat dan keagamaan yang berupaya mengadakan sintesa antara akal budi manusia dan keilmuan. Terus yang B, filsafat Islam pada masa abad pertengahan bisa mengalami perkembangan yang sangat pesat karena sangat luas kekuasaan Islam. Ilmu dan sains mengalami kemajuan dan penyatuan antar wilayah. Terus yang dilakukan oleh para penguasa dan filosofis Muslim pada saat itu ketika tinggal di Damaskus untuk yang kedua kalinya, Al-Farabi mendapatkan perlindungan dari putra mahkota penguasa dan Sarida Saif Badui. Terus soal selanjutnya 5 filosof abad pertengahan serta keahliannya. Yang pertama Marco Polo. Dia memiliki tulisannya itu kaya dengan informasi, geografi, hasil perjalanan dan 17 tahun di Cina. Terus Hild of Villoy. Ia memberi nasihat dan dorongan bagi orang sekitar. Terus Deorinus Erasmus, seorang editor pertama New Testament. Terus Joan of Arc, seorang pahlawan visioner. Terus Thomas Aquinas membuat sintesa teologi agama Kristen. Terus soal yang ketiga, apa pendapat Islam tentang filsafat, dibolehkan atau tidak? Dibolehkan dalam perspektif Islam. Filsafat merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran atau yang hak dengan bahasa pemikiran yang rasional. Dalilnya dalam surat Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalim musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Terus soal nomor 4, konsep kebenaran realitas oleh masing-masing aliran filsafat, idealisme dan materialisme. Pertama itu Thomas Hobbes menyangkal adanya jiwa atau roh karena keduanya hanyalah pancaran dari materi. Contohnya, tidak menyetujui jika orang memberikan suatu alasan menggunakan ide karena itu adalah materi. Terus Hegel mementingkan rasio. Ini dari ideologi, mementingkan rasio. Akan tetapi dikatakan demikian, kita mengerti maksudnya. Contoh, ketika orang berbicara menggunakan akalnya, kita juga harus mengerti maksudnya. Terus soal nomor 5, teruskan pemikiran rasionalisme dan empirisme berdasarkan masalah pengetahuan. Kaum empirisme memegang teguh pendapat bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh dari pengalaman. Jika kita sedang berusaha untuk meyakinkan seorang empiris bahwa sesuatu ini ada, dia akan berkata, tunjukkan itu kepada saya. Terus rasionalisme.
Akal manusia atau rasio dengan daya pikiran juga merupakan sumber pengetahuan didapat dengan akal diukur dengan akal pula. Dicari dengan akal ialah dicari dengan berpikir secara logis. Terus kelebihan rasionalisme, mampu menyusun sistem berfilsafat yang berasal dari manusia. Matematika dan kebebasan rasio diuji dengan verifikasi konsistensi logistik. Terus kelemahan dari rasionalisme, doktrin filsafat rasio cenderung mementingkan subjek daripada objek, memahami objek di luar cakupan rasionalisme, sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritikan tajam. Terus kelebihan empirisme, pengalaman indera terjadi di lapangan. Terus karena paham empirisme mengedepankan faktor-faktor yang terjadi di lapangan. Terus kelemahan dari empirisme, inderanya terbatas, inderanya menipu, terus objeknya menipu, indera dan objek sekaligus. Demikian presentasi dari soal ujian akhir semester saya selesai. Demikian Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.